Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema mengatasi kekecewaan. Yang kita akan baca di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang 18 berkata begini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita semua tentu sudah sangat akrab sekali dengan ayat firman Tuhan ini, Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 18 ini. Rupanya Habakuk dan bangsanya mengalami sebuah kejadian-kejadian yang sangat mengecewakan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, di situ Nabi berkata bahwa di depan matanya sendiri dia menyaksikan kejahatan, kelaliman, penindasan, bahkan ketidakadilan itu di depan matanya dia menyaksikan. Bahkan bukan saja dia menyaksikan, tetapi dia mengalaminya. Yang namanya ketidakadilan, penindasan, kejahatan, pengkhianatan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, dialami oleh Nabi, khususnya Habakuk di sini. Banyak kejadian-kejadian yang sangat mengecewakan dan tentu membuat hati ini merasa sakit. Nah, di sisi lain, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 misalnya, saudara, di dalam Habakuk pasal yang pertama, di sisi lain sepertinya Tuhan membiarkan keadaan ini terjadi. Sepertinya Tuhan tidak membela Nabi dan bangsanya. Dan ini tentu membuat hatinya semakin kecewa. Nah, kadangkala ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami hal-hal, keadaan, kejadian-kejadian yang sangat mengecewakan kita. Nah, di sisi lain mungkin kita sudah berdoa, kita berseru kepada Tuhan, tetapi sepertinya belum juga ada pembelaan dari Tuhan. Dan kadangkala ini membuat anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Tetapi pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bagaimana kita mengatasi kekecewaan itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Dia keluar dari kekecewaannya, dia menang terhadap kekecewaannya. Apa yang dilakukannya? Nah, di dalam ayat ini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di sini, Nabi Habakuk berkata bahwa sekalipun semuanya mengecewakan. Nah, sebenarnya ketika mereka tidak dapat menikmati hasil pertanian mereka, ternak mereka, itu diakibatkan karena ketika sebenarnya mereka akan menikmati hasil, lalu datanglah orang-orang yang merampok mereka, yang menjarah semuanya itu, sehingga saudara, jerih lelah mereka itu sia-sia, karena ini sangat mengecewakan. Nah, kadang-kala kita mungkin juga hari-hari nih Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang begitu membuat hati kita merasa sedih, kecewa. Karena apa? Karena katakanlah di dalam kita bekerja, berusaha, bisnis kita mungkin mengalami kemacetan, atau mungkin juga kita sudah berusaha tetapi hasilnya tidak membuat kita mungkin senang, bahkan mungkin sia-sia, bahkan ada yang mengalami kegagalan. Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita tentu tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Kita tidak kehilangan sukacita kita, kita tidak kehilangan kegembiraan kita. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan berkata di sini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, sumber sukacita dari kita adalah Tuhan. Kita bersukacita di dalam Tuhan, kita beria-ria, bergembira di dalam Tuhan. Bukan bergembira di luar hal-hal, di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Saya yakin inilah yang menjadi sumber sukacita kita ketika kita terus memiliki Tuhan, ada di dalam Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan. Inilah yang membuat kita selalu bersukacita. Sehingga saya yakin dan percaya hal-hal yang mengecewakan itu tidak terlalu menekan batin kita, tetapi kita mengalahkan segala kekecewaan kita. Kenapa? Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin banyak hal yang mengecewakan, mengalami kegagalan dan sebagainya, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk bersukacita. Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita, yang selalu menjaga kita, melindungi, memberikan anugerah kasih karunia-Nya di dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.